Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan Bu, nama saya Arnita. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya. Saya dari kelas AK 605. Judul proposalnya adalah pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah di Kota Medan. Untuk overview-nya, di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah proposal saya adalah laporan keuangan pemerintah daerah atau biasa disingkat dengan LKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Kualitas LKPD menjadi esensial dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam LKPD yang berkualitas akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang tepat oleh pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara atau daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan SPIP yang efektif diharapkan dapat meminimalisir resiko kesalahan, kecurangan, dan ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Pemerintah daerah Kota Medan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD serta aset daerah. Kompleksitas pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya SPIP yang kuat dan implementasinya yang konsisten. Meskipun regulasi terkait SPIP telah ada, efektivitas penerapannya dan dampaknya terhadap kualitas LKPD di pemerintah daerah Kota Medan perlu dievaluasi secara empiris. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara SPIP dan kualitas LKPD di berbagai daerah. Namun, karakteristik dan implementasi SPIP dapat bervariasi antara pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas LKPD pada pemerintah daerah Kota Medan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah Kota Medan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangannya. Manfaat dari penelitiannya yang pertama adalah bagi pemerintah daerah Kota Medan, yaitu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan SPIP yang efektif dalam meningkatkan kualitas LKPD, sehingga dapat mendukung upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas. Bagi DPRD Kota Medan, menyediakan informasi empiris sebagai bahan evaluasi terhadap implementasi SPIP dan kualitas LKPD pemerintah daerah Kota Medan dalam fungsi pengawasan anggaran. Bagi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, memberikan kontribusi data dan analis yang dapat digunakan dalam proses audit LKPD pemerintah daerah Kota Medan. Bagi akademisi, menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Untuk sistematika penulisan, proposal penelitian terdiri dari 3 bab. Bab pertama menyajikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua akan menuraikan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Bab 3 akan menguraikan metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, teknik analisis data, dan instrumen penelitian atau questionnaire. Untuk rumusan masalahnya itu yang pertama adalah bagaimana pengaruh komponen-komponen sistem pengendalian internal pemerintah atau lingkungan pengendalian penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Medan. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh masing-masing komponen sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi, serta pemantauan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan.
Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh simultan komponen-komponen sistem pengendalian internal pemerintah, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah di Kota Medan. Yang kedua yaitu menganalisis pengaruh parsialnya terhadap masing-masing komponen SPIP, baik dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Medan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Eh, yang pertama adalah 2.1 yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang berisi informasi keuangan. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dilihat dari sisi manajemen, perusahaan atau internal perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar pengambil keputusan menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menyusun laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sebagai tambahan, secara opsional dapat ditambahkan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan ukuran sejauh informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memenuhi kebutuhan para penggunanya. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, karakteristik kualitatif LKPD meliputi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat difahami. Relevan yaitu informasi memiliki nilai prediktif dan atau nilai konfirmasi. Andal berarti informasi bebas dari kesalahan material dan disajikan secara jujur. Dapat dibandingkan berarti informasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan laporan keuangan entitas lain atau laporan keuangan periode sebelumnya. Dapat dipahami berarti informasi disajikan dengan jelas dan ringkas. Selanjutnya, yang kedua yaitu sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara atau daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Ada beberapa komponen pengendalian menurut Choso, yaitu yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Yang kedua adalah penilaian risiko. Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko dihadapin unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. Yang kelima yaitu pemantauan pengendalian intern. Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Suatu organisasi, termasuk pemerintah, perlu melakukan pengendalian intern pemerintahan yang baik, terutama di bidang keuangan, agar kegiatan operasional pada bidang tersebut berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Yang ketiga adalah hubungan antara SPIP dan LKPD. Penerapan SPIP yang efektif diyakini memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Lingkungan pengendalian yang kuat menciptakan fondasi yang kokoh bagi praktik pengelolaan keuangan yang baik. Penilaian risiko yang komprehensif memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keandalan laporan keuangan dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat. Aktivitas pengendalian yang memadai memastikan bahwa transaksi keuangan yang dicatat dan diproses secara akurat. Sistem informasi dan komunikasi yang baik menyediakan data yang relevan dan andal untuk penyusunan LKPD. Pemantauan yang berkelanjutan memastikan bahwa SPIP tetap berjalan efektif dan setiap kelemahan dapat segera diperbaiki. Selanjutnya adalah tentang kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian dahulu dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian sebelumnya memiliki hubungan dengan penelitian ini. Setelah melakukan kajian pustaka dari penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan daerah atau studi pada OPD Kota Bandar Lampung, yaitu sebagai berikut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulis Widianti dengan judul Pengaruh Transparansi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studi kasusnya nih pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Agung menunjukkan bahwa variabel penerapan SIPKD, pemantauan teknologi dan penilaian internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Adapun persamaan pada penelitian ini yaitu penggunaan variabel pemanfaatan teknologi X2, pengendalian internal X3 terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu variabel Y. Sedangkan pembeda penelitian dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel X1 dan X1 dan objek penelitian diteliti yaitu pada OPD Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, penelitian dilakukan oleh Rido Pratama dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Akuntansi Syariah. Di sini studi kasusnya pada BPKAD Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, serta telah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu penggunaan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu variabel Y dan penggunaan perspektif akuntansi syariah untuk mengkaji kualitas laporan keuangan pemerintah. Sedangkan pembedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada variabel bebas yang digunakan menggunakan 3 variabel bebas yaitu pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai X1, pemanfaatan teknologi X2, dan pengendalian internal X3, dan objek penelitian yang diteliti lebih luas yaitu OPD Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Ikyarti dan Nila Aprilia yang berjudul Pengaruh Penerapan SAP, Penerapan SIMDA, dan Sistem Pengendalian Ternak terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selumba, menunjukkan ketiga variabel X berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel X, sistem pengendalian internal, dan variabel Y, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pembeda pada penelitian ini yaitu peneliti menggunakan variabel penerapan Sikueda X sebagai X1, pemanfaatan teknologi X2, dan penggunaan perspektif akuntansi syariah, serta objek yang diteliti pada OPD Kota Bandar Lampung. Penelitian dilakukan oleh Siti Khadijah dan Nurul Hidayah dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Studinya pada SKPD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel bebas X2, X3, dan variabel terikat yaitu Y. Sementara itu, pembeda penelitian terhadap penerapan variabel 1 yaitu penerapan sistem informasi keuangan daerah serta objek yang diteliti berbeda dengan penelitian ini. Penelitian dilakukan oleh Rahman Pura dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan variabel terikat sistem pengendalian dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan sistem informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada penggunaan variabel pengendalian interaksi tiga adapun pembedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penggunaan sistem informasi keuangan daerah X1, pemanfaatan teknologi S2, dan mengaji kualitas laporan keuangan daerah serta objektif berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yaitu pada OPD Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah kerangka teoritis. Yang kelima, penelitian ini didasarkan pada teori keagenan dan teori akuntabilitas publik. Teori keagenan dalam konteks pemerintah daerah menyoroti hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Penerapan SPIP yang efektif merupakan mekanisme tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bertindak sesuai dengan kepentingan publik dan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Teori akuntabilitas publik menekankan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. LKPD yang berkualitas merupakan wujud akuntabilitas tersebut. Penerapan SPP yang kuat menjadi prasyarat untuk menghasilkan LKPD yang dapat diandalkan dan memenuhi harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Medan. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur hubungan antar variabel secara objektif melalui pengumpulan data primer berupa kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kota Medan. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama bulan Agustus hingga Oktober 2025. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di bidang keuangan pada OPD di pemerintah daerah Kota Medan. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria. Yang pertama, pegawai memiliki pengalaman minimal 1 tahun di bidang akuntansi atau keuangan. Yang kedua itu terlibat langsung dalam penyusunan pelaporan atau pemeriksaan laporan keuangan. Jumlah sampel diperkirakan sebanyak 50 sampai dengan 100 responden. Yang keempat yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Yang kedua itu data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan dan referensi akademik lainnya. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama itu kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 dan studi kasus dokumentasi terhadap laporan keuangan dan implementasi SPIP. Selanjutnya yang keenam adalah definisi operasional variabel. Yang pertama adalah variabel independen yaitu X. SPIP-nya terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Untuk variabel dependen Y-nya yaitu kualitas laporan keuangan berdasarkan SAP, yaitu relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya yang ketujuh adalah teknik analisis data. Data dianalisis dengan yang pertama uji validitas dan reliabilitas, yang kedua itu analisis deskriptif, yang ketiga itu uji asumsi klasik, yang keempat yaitu regresi linear berganda, yang kelima adalah uji F dan uji T, yang keenam adalah koefisien determinasi. Berikut adalah rumus dari model regresinya, di mana yang kedelapan yaitu instrumen penelitian kuesioner. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dengan skala Likert 1 sampai dengan 5 dengan pilihan jawaban 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Selanjutnya adalah butir-butir pernyataan dalam kuesioner. Yang pertama yaitu variabel lingkungan pengendalian. Ada 3, yaitu pimpinan memberikan teladan yang baik dalam penerapan pengendalian internal. Yang kedua adalah nilai-nilai integritas dijunjung tinggi di lingkungan kerja. Yang ketiga adalah struktur organisasi mendukung pelaksanaan tugas yang efektif. Yang kedua adalah variabel penilaian resiko. Yang pertama, unit kerja secara rutin mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua, telah tersedia strategi mitigasi untuk mengatasi resiko yang teridentifikasi. Yang ketiga adalah penilaian resiko dilakukan sebelum pengambilan keputusan penting. Selanjutnya adalah variabel aktivitas pengendalian. Yang pertama,
Kuesionernya tugas dan tanggung jawab pegawai sudah jelas dan terdokumentasi. Yang kedua adalah prosedur operasional standar telah diterapkan secara konsisten. Yang ketiga adalah terdapat pemisahan tugas yang memadai antara fungsi yang saling berkaitan. Yang keempat yaitu variabel informasi dan komunikasi. Yang pertama, informasi penting disampaikan secara tepat waktu kepada pihak terkait. Yang kedua, komunikasi antar unit berjalan dengan baik dan efisien. Yang ketiga adalah sistem informasi mendukung kelancaran pelaporan keuangan. Yang kelima adalah variabel pemantauan. Yang pertama, terdapat evaluasi rutin terhadap pelaksanaan SPIP. Yang kedua, yaitu rekomendasi hasil audit ditindaklanjuti dengan cepat. Dan yang ketiga, yaitu monitoring dilakukan oleh pihak yang independen. Selanjutnya yang keenam adalah variabel kualitas laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan mudah dipahami oleh pengguna. Yang kedua, informasi dalam laporan keuangan relevan dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku. Yang keempat, laporan keuangan disajikan secara andal dan bebas dari kesalahan material. Baiklah Bu, berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Di sini saya tidak sampai mengolah data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.